البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan kemarin tentang apa, Firdir? Kemarin tentang apa pembahasannya? Baik. Kemarin kita membahas tentang hal tersebut, yaitu tentang menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperistri putri tertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suami beliau yaitu Abul As ibn Rabi', yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji karena telah menjanjikan sesuatu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memenuhinya, dan berkata jujur, tidak mendustainya. Apa janji Abul As bin Rabi' sehingga karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dia? Indak Humam. Nah, untuk mengirim Zainab dari Mekah ke Madinah, dan Abul As memenuhi hal tersebut walaupun mereka berdua terikat dengan ikatan pernikahan. Dan baru menyusul Abul As bin Rabi' masuk Islam sebagaimana disebutkan 5 bulan sebelum Hudaybiyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Man hiya allati hamalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis shalah. Terjemahkan. Indak Alif. Taib. Siapa itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendongnya dalam keadaan beliau sedang salat? Wal jawab, Umamah bintu Abil As ibn Rabi' radhiyallahu anha, yang digendong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat adalah Umamah bintu Abil As ibn Rabi'. Berarti putri dari siapa? Putri dari Zainab, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Wa dalilu haditsu Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abil As ibn Rabi'ah ibn Abdi Syamsin, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penunggang kudanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikenal dengan kecekatan dalam menunggangi kuda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat sedang salat, wa huwa hamilun Umamah binta Zainab, dalam keadaan beliau menggendong Umamah bintu Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bapak Abul As ibn Rabi'ah ibn Abdi Syams.
Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkannya, dan apabila Rasulullah berdiri, beliau menggendongnya lagi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini jelas menetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat pernah menggendong Umamah bintu Zainab atau Umamah bintu Abil As ibn Rabi'. Menunjukkan akhwanifillah ini bukan perkara yang sering. Nah, bukan perkara yang sering, karena dari sekian hadis kita mendapati hanya ini. Nah, dan para ulama berdalil menunjukkan tentang bolehnya ketika dibutuhkan. Tapi kalau kemudian menjadi kebiasaan setiap sholat dia menggendong, setiap sholat menggendong, nah ini keliru ya kawan. Kalau memang dibutuhkan iya. Tapi memang usahakan untuk seorang apa? Seorang ketika sholat, nah sebisa mungkin untuk menghindari hal ini. Kenapa? Karena dalam sholat itu sendiri kita sudah sibuk. Kalau sesekali ketika butuh, nah itu boleh. Dan sampai seorang gagal paham dalam masalah mengatakan berarti menggendong anak sunnah. Nah, saya menggendong anak ketika sholat sunnah. Bukan begitu. Ini ya dulu alal jawaz, menunjukkan tentang bolehnya. Kenapa? Karena asal dalam sholat kita sudah punya kesibukan. Dan jelas ketika seorang sholat dalam keadaan menggendong anak, ini dia membutuhkan gerakan yang banyak. Menggendong, meletakkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna fis salati la syughla, sesungguhnya dalam salat itu sudah ada kesibukan sendiri. Wong ndak menggendong saja kadang kita apa? Pikirannya keluar dari salat, apalagi ketika menggendong. Nah, dari sisi boleh-boleh. Nah, walaupun ada gerakan-gerakan tambahan tentunya, menggendong, melepas dan seterusnya. Cuman tentunya seorang mengusahakan untuk bisa sholat dalam kondisi sebaik mungkin dari sisi kekhusyuan. Nah, karena yang namanya anak digendong banyak hal yang mengganggu, baik gerakan, dan yang lainnya. Terkadang membuat lucu mungkin seorang, bisa senyum, bisa ketawa malah kalau enggak hati-hati. Perkara berikutnya berhubungan dengan anak-anak saat ini yang kebanyakan memakai pampers. Ini juga hendaknya lebih berhati-hati lagi. Hendaknya seseorang ketika mau menggendong betul-betul dalam kondisi dia yakin anak itu pampersnya dalam kondisi bersih, tidak membawa najis. Kenapa? Karena di situ madzannah, yaitu dugaan besar ketika pampers ada dipakai si anak, di situ terkadang najis di situ. Dugaan besar, apalagi kalau sudah lama tadi. Kali kalau baru mau berangkat karena saking rewelnya, butuh untuk dibawa misalnya, atau sang ibu misalnya di rumah tidak ada yang menjaga anaknya kemudian minta gendong. Ini harus dipastikan pampersnya dalam kondisi tidak ada najis. Sebab kalau dia tahu di situ ada najis, kemudian dia tetap menggendongnya, ikhwanifillah, walaupun kita tidak kena najisnya, tapi di situ, si anak membawa najis sehingga dia bersama, gendongan di dalam gendongan ibunya. Ini apa? Ini akan berdampak pada keabsahan salat. Berdampak pada keabsahan salat. Karena di antara syarat salat, dia harus bersih, dari dari najis. Walaupun najis tidak menempel, tapi dia bawa. Ibarat ikhwanifillah seorang salat dengan membawa botol berisi air kencing misalnya di sakunya, tidak boleh. Botol berisi air kencing dia saku. Terus kalau air kencing masih di kandung kemih kita, kan kita bawa terus. Gimana, Ridwan? Karena belum keluar. Ya. Memang kita membawa dalam tubuh kita juga ada kotorannya, tapi kan belum keluar. Tapi kalau sudah keluar, jadi sudah di dalam pampers,
atau sudah di botol kemudian kita saku. Misalnya mau apa? Mau bayangannya kok diwadahi botol, ya mungkin mau periksa ya kan. Mau periksa sudah antri, tadi sudah kencing pagi-pagi, mau diperiksa air kencingnya, biasa aku lupa sholat. Kalau lupa tidak masalah kawan, tapi ketika ingat hendaknya dia langsung keluarkan. Dia langsung keluarkan botol itu. Nah, dan tidak bermandarat padanya. Dan seandainya ingatnya atau sadarnya setelah apa? Setelah selesai sholat. Misalnya tadi dia pakaiin anak pampers dalam kondisi masih apa? Masih bersih, belum pipis. Nah, kemudian dia gendong ketika sholat. Selesai sholat, nah dicek, oh kok sudah ada pipisnya. Tapi sejak awal sampai akhir tidak tahu. Di situ tidak terasa juga. Nah, ada suara gemericik atau yang lainnya. Nah, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Tapi kalau tahu di tengah-tengah sholat dia hendaknya melepaskan ya kawan, yaitu melepaskan dari gendongan. Nah, tidak boleh dia apa? Teruskan untuk menggendong si anak dalam kondisi dia tahu di situ ada najis. Nah, apa dalil untuk masalah ini ya fillah? Yaitu dalil tentang kisah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sendal yang ternyata dalam sendal itu ada najisnya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui dan kemudian Jibril yang memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada sendal beliau ada najisnya, maka Rasulullah segera melepas sendalnya. Ketika melihat Rasulullah melepas sendal, akhirnya para sahabat juga melepas sendal semuanya. Kemudian setelah salat, Nabi menjelaskan bahwasanya tadi Jibril menyampaikan kepadaku bahwasanya pada sendalku ada najis. Pendalilan dengan hadis ini akhwanifillah bahwasanya ketika seorang tidak tahu najisnya ada, sebenarnya najis sudah menempel di kita, tapi tidak tahu. Taunya setelah sholat, maka tidak bermandarat pada sholatnya. Sholatnya tetap sah, tidak perlu diulangi. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak membatalkan sholat ketika diberitahu di tengah sholatnya. Seandainya yang awal tadi itu tidak sah, tentunya Nabi akan mengulang sholatnya. Nah, dia batalkan kemudian ulangi dari awal. Ini menunjukkan kalau seorang sholat dia menyangka sudah kondisi bersih dari najis, ternyata ada sebagian pakaiannya kah atau anggota tubuhnya yang terkena najis, tidak dia sadari, baru sadar setelah selesai sholat. Maka di sini sholatnya tetap sah. Kalau dia tahunya di pertengahan sholat, wajib untuk segera segera menghilangkan najis itu, sebagaimana Nabi segera melepas sendalnya. Kalau kopiah misalnya, ya dia lepas. Kalau sendal mudah lepasnya, tapi kalau jubah repot. Kalau tahu ya mungkin butuh membatalkan sholat ya, masa dia copot-copot sini. Kalau sholat sendiri tidak masalah di rumah, ya kan, dia copot lempar. Setelah dijak berjamaah ya tidak bisa. Nah, dia butuh untuk keluar, mengganti pakaiannya. Perbedaannya apa dengan seorang yang baru sadar tadi belum berwudu atau wudunya tidak sah? Nah, beda ya kan. Kalau tadi sadarnya setelah selesai sholat, sholatnya sah, tidak perlu mengulangi. Tapi kalau seorang baru sadar setelah sholat, dia tadi belum berwudu, atau dia lihat anggota tubuhnya ada misalnya tip X atau ada cat di tangannya, oh tadi belum kena air, wudunya tidak sah. Sudah selesai sholat baru sadar, wuduku tidak sah. Wajib mengulangi atau tidak? Dalam kondisi ini wajib mengulangi sholatnya. Wajib mengulangi sholat. Nah, karena taharah, Rasulullah SAW mengatakan la salata bi ghairi tuhur. Tidak ada atau tidak sah sholat tanpa taharah, tanpa berwudu. Nah, dalam hadis yang lain, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda.
tidak akan diterima salat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Tidak diterima. Makanya ketika dia tahu wudunya tidak sah tadi, walaupun sudah selesai salat wajib diulangi. Berbeda dengan kasus hadis, kasus apa? Najis. Ini harus dibedakan. Nah, barakallahu fikum. Ini sekilas berhubungan dengan hadis kisah Umamah bintu Abil As ibni Rabi' radhiyallahu anhuma.